Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Pendongeng. Untuk para pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng lebih maju dan lebih berkembang lagi. Dan untuk yang sudah mendukung channel Sang Pendongeng selama ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman yang dibagikan oleh sahabat Sang Pendongeng, sebut saja namanya Usman. Hal itu dialami langsung oleh ibu dari Usman ini. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita ikuti kisahnya. Saat itu sekitar kejadiannya tahun 2000-an. Ibu dan bapaknya Usman ini memiliki usaha, sebut saja usahanya cetakan seperti itu. Dan cukup maju, cukup terkenal juga untuk di wilayah tersebut. Dan semakin bertambahnya klien atau yang memesan percetakan ini, sehingga ibu dari Usman ini sebut saja Bu Sri dan bapaknya bernama Pak Tejo. Bu Sri ini mempunyai inisiatif untuk membeli sebidang tanah, dan singkat cerita tanah yang baru saja dibeli itu dibangunlah untuk kos-kosan, dan pastinya yang tinggal di kos-kosan itu sebagian besar karyawan dari percetakan yang dimiliki oleh Pak Tejo. Dan singkat cerita, bisnis dari Bu Sri dan Pak Tejo ini semakin maju, semakin berkembang seperti itu. Sudah menjadi hal yang umum di saat seorang laki-laki di atas atau posisinya sedang naik daun seperti itu, dia akan mendapatkan godaan dari wanita lain, atau bisa disebut dengan will wanita zaman lain seperti itu ya. Singkat cerita, Pak Tejo ini berniat untuk membeli mobil baru, dan saat dia mendatangi sebuah expo mobil seperti itu, dia berkenalan dengan seorang gadis atau seorang wanita sales dari, sebut saja sales dari mobil dengan merek tertentu seperti itu. Dan singkat cerita, Pak Tejo ini pun membeli mobil yang sudah ditawarkan oleh si wanita tersebut. Sebut saja nama wanitanya ini Bunga. Dan Bunga ini, karena dia memang bertugas untuk menawarkan mobil kepada pembeli, maka semaksimal mungkin dia menjalankan tugasnya. Dan singkat cerita, ternyata dari pertemuan itu antara Pak Tejo dan Bunga ini ternyata menjalin hubungan yang lebih jauh atau lebih dalam seperti itu. Dan saat itu Bunga ini mencari tempat tinggal seperti itu, dan menanyakan kepada Pak Tejo. Dan hal itu ditanggapi Pak Tejo mengatakan bahwa istrinya memiliki kos-kosan. Ya, singkat cerita, akhirnya Bunga ini pun tinggallah kos di tempatnya istrinya ini, istrinya Pak Tejo ini, sebut saja tadi namanya Bu Sri. Akhirnya Bunga ini pun tinggal di situ dan menjalani aktivitasnya. Dan saat itu Bu Sri ini tidak berpikir yang macam-macam, dan dia hanya berpikir, ya namanya juga anak kos dan tahu kerjaannya sales mobil seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa
Pak Tejo ini, suaminya Bu Sri ini, akan tergoda oleh Bunga. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu dan ternyata Bu Sri ini mendengar banyak desas-desus mengenai hubungan Pak Tejo dan Bunga. Namun saat itu Bu Sri ini mencoba menepis dan tidak berpikir bahwa jangan-jangan benar ini desas-desus dari masyarakat. Tapi faktanya Bu Sri tetap berpikir positive thinking, mempercayai suaminya ini tidak macam-macam seperti itu. Singkat cerita, Bu Sri ini pergi ke rumah sanak saudaranya karena untuk membantu acara kondangan atau hajatan begitulah. Dia pun meminta izin kepada Pak Tejo, suaminya. Dia berkata, "Pak, aku mau ke ini ya, ke tempatnya adikku membuat bantu-bantu. Dia kan mau nikahin anaknya," kata Bu Sri. Dan saat itu Pak Tejo menjawab dengan sangat antusias dan dia berkata, "Oh, ya gak apa-apa Bu, kamu bantu-bantu ke tempatnya adikmu, aku juga mau pergi ke ke tempatnya saudaraku. Tuh dia kok semalam telepon katanya suruh ke sana," kata Pak Tejo ini. Dan Bu Sri berkata, "Ya wis, sampean ke tempat adiknya, aku ke tempat adikku. Nanti jangan lupa pas acaranya datang Kak ya. Jangan malu-maluin. Nanti dipikir aku nggak ngomongin kamu," ucap Bu Sri ini tadi sambil dia merapikan bajunya. Singkat cerita, Bu Sri ini pun diantar oleh Pak Tejo untuk pergi ke rumah saudaranya yang jaraknya tidak begitu jauh, untuk perjalanan sekitar 1 jam perjalanan menaiki mobil. Singkat cerita, ternyata Pak Tejo ini bukan ke tempat saudaranya atau ke tempat adiknya, melainkan Pak Tejo ini ternyata pergi sama Bunga ke sebuah villa, dan hal itu diketahui oleh anaknya Usman ini tadi. Dan saat itu Usman berpikir, "Loh, bapak kok ini keluar sama mbak-mbak itu, memang mau kemana?" Dan akhirnya Usman pun menanyakan hal itu kepada bapaknya. Saat itu Usman masih duduk di bangku SMA. Dia bertanya, "Pak, bapak mau kemana? Kok udah rapi, udah gitu itu Mbak Bunga kok di depan teras itu. Emang bapak sama Mbak Bunga mau pergi kemana?" Tanya Usman ini tadi. Kemudian bapaknya menjawab, "Itu loh, bapak ini kan ada bisnis. Kebetulan temennya Mbak Bunga ini mau pesen cetakan buat undangan pernikahan. Makanya bapak sama Mbak Bunga mau ke tempat temennya," ucap dari Pak Tejo ini tadi. Dan saat itu Usman masih berpikir positif dan dia mengetahui bahwa memang bapaknya memiliki usaha percetakan dan itu tidak menimbulkan kecurigaan. Singkat cerita, Pak Tejo dan Bunga ini pun pergi ke sebuah villa seperti itu, dan ternyata Pak Tejo dan Bunga ini melaksanakan nikah siri di villa tersebut. Dan itu diketahui oleh anak buahnya Pak Tejo. Bisa dibilang anak buahnya ini tangan kanannya. Apapun permasalahan dan apapun yang terjadi di perusahaan percetakan ini, anak buahnya ini mengetahui. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saat itu Pak Tejo sedikit mengancam kepada anak buahnya ini agar tidak mengatakan kepada Bu Sri dan Usman. Dan saat itu Pak Tejo mengatakan, sebut saja karyawannya bernama Benny. "Ben, kamu tak naikin gajimu jadi 2 kali lipat. Tapi ingat, jangan pernah kamu ngomong masalah
aku nikah siri sama bunga. Yang penting kamu diem, aman. Paham kamu, Ben? Ucap dari Pak Tejo. Dan saat itu Benny ini hanya bisa mengangguk sambil berpikir, wah, ini masalah besar ini. Kalau sampai aku ngomong sama Bu Sri sama Mas Usman, wah udah habis, pikir dari Benny. Saat itu berlangsunglah acara itu. Dan tidak lama kemudian, tepatnya malam harinya, Bu Sri ini menelpon kepada Pak Tejo karena dia tiba-tiba badannya merasa kurang sehat dan minta dijemput. Saat itu mulailah terjadi pergulatan batin antara Pak Tejo memikirkan bunga yang baru saja dinikahin, dan satu sisi dia juga berpikir tentang istrinya, Bu Sri, istri tuanya. Dan saat itu Pak Tejo ini meminta izin kepada bunga untuk pulang karena harus menjemput istrinya. Saat itu Pak Tejo berkata kepada bunga, "Dek, aku harus pulang dulu, Dek, karena ini Sri lagi sakit dan minta dijemput," ucap dari Pak Tejo dengan berwajah murung. Saat itu sontak terbelalaklah matanya bunga karena dia berpikir, paginya baru saja aku kamu nikahin, sedangkan harusnya kan malam ini jadi malam pertama kita, kok malah kamu pergi bela-belain itu istri tua. Batin dan pikiran si bunga. Dan saat itu bunga berkata, "Mas, kamu tuh mikir gak sih? Tadi pagi kamu tuh baru aja loh nikahin aku. Dan itu tamu-tamu teman-temanku semuanya masih ada di luar. Terus kamu pergi gitu aja. Kamu tuh kok malah bikin malu aku sih, Mas. Mikir gitu loh jadi orang," ucap si bunga dengan nada yang sedikit sebal. Saat itu Pak Tejo mencoba memberi penjelasan kepada bunga bahwa semua itu ya inilah resikonya seperti itu. Dan akhirnya dengan berat hati bunga pun mengizinkan Pak Tejo ini untuk pergi menjemput Bu Sri yang dikatakan kurang sehat. Singkat cerita, malam itu sahabatnya bunga ini, sebut saja namanya Sinta, itu bertanya kepada bunga, "Ngak, kenapa sih Ngak, itu laki lo kok tiba-tiba pergi gitu aja? Udah gitu, emang dia mau kemana? Emang bisnis percetakan malam-malam gini harus pergi?" Tanya dari Sinta. Saat itu bunga menceritakan kejadian sesungguhnya bahwa sebenarnya Pak Tejo ini masih memiliki istri, dan saat itu juga terbelalaklah matanya Sinta ini yang baru mengetahui ternyata bunga ini menjadi pelakor, kasar katanya seperti itu, merebut suami orang. Dan saat itu Sinta cuman bisa diam dan mendengarkan semua yang diceritakan oleh bunga. Bahkan hingga akhirnya bunga menanyakan sesuatu yang di luar nalar bagi Sinta. Saat itu bunga berkata, "Sin, kamu tahu nggak kenalan atau apalah yang disebut dukun kayak gitu?" Tanya si bunga ini. Dan saat itu Sinta lumayan terkejut dan dia bertanya, "Hah? Dukun? Buat apaan dukun? Mau ngapain kamu sama dukun? Udah deh, nggak usah aneh-aneh. Udah cukup aneh, tahu nggak sih?" kata si Sinta. Dan saat itu mulailah bunga menceritakan apa yang diinginkan. Dan saat itu Sinta sempat terdiam sejenak dan bunga ini menjanjikan sesuatu kepada Sinta. Singkat cerita, Sinta pun mengatakan bahwa memang dia mengenal ada beberapa pelaku spiritual seperti itu yang mengerti hal-hal yang magic. Keesokan harinya, bunga ini diantarkanlah oleh Sinta ke rumah
orang tersebut. Akhirnya Bunga pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan medianya adalah melalui makanan. Dan saat itu Bunga cukup bingung, apa makanan kesukaan dari Bu Sri ini. Hingga singkat cerita dia pun mengirim pesan atau SMS ke Pak Tejo menanyakan Bu Sri ini sukaannya apa. Katanya kan Bu Sri lagi kurang sehat, jadi apa salahnya kalau aku membelikan makanan kesukaan Bu Sri. Dalih dari Bunga ini. Dan singkat cerita dengan cepat Pak Tejo ini membalas bahwa Bu Sri sangat suka dengan buah-buahan. Dan saat itu segeralah Bunga dan Sinta ini pergi ke tempat toko buah-buahan seperti itu dan membelikan beberapa jenis buah. Dan setelah dibelikan beberapa jenis buah, dibawa lagi lah ke tempatnya dukun itu tadi. Hingga akhirnya buah yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh dukun ini dibawalah oleh Sinta dan Bunga ke rumahnya Pak Tejo yang dikatakan bahwa Bu Sri sedang kurang sehat. Saat itu Bu Sri menerima Bunga dan Sinta tanpa berpikir macam-macam, dan Bu Sri juga tahu Sinta adalah sahabatnya Bunga. Maka disambut dengan baik dan Bu Sri berkata terima kasih sudah menengok dan kok tahu kalau dia lagi kurang sehat. Dan saat itu terjadilah percakapan dan tidak ada kecurigaan apapun. Dan yang membuat aneh adalah Bu Sri yang sepertinya semangat atau sangat senang dengan buah yang dibelikan oleh Bunga ini, hingga Bu Sri menikmati makanan itu, buah itu dengan lahap. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, terus berjalan 1 bulan, 2 bulan, dan tidak terlihat dampak dari dukun tersebut. Dan saat itu Bunga mulai berpikir, loh, kok Bu Sri baik-baik aja, kok dia nggak sakit atau apalah gitu yang menunjukkan sesuatu. Saat itu Bunga mulai berpikir dan dia mulai mengklarifikasi hal itu kepada Sinta. Dan kata Sinta, ya semua itu melalui proses, nggak mungkin langsung sekarang dikirim hal-hal seperti itu dan besoknya langsung jatuh sakit, ucap dari Sinta. Dan akhirnya bulan keempatnya minggu kedua, tiba-tiba Bunga ini mendapat kabar dari tetangga kos-kosan bahwa ternyata Bu Sri ini sudah mengalami sakit yang bisa dibilang aneh atau tidak masuk akal sekitar hampir 2 bulan. Dan saat itu Bunga cukup terkejut. Hah? Sakit apa Bu Sri? Pantesan kok aku nggak pernah lihat. Biasanya kan pagi-pagi Bu Sri ini menyapu halaman atau dia berbelanja atau kadang sesekali dia berkeliling ke tempat kosan di mana Bunga tinggal. Dan saat itu pembahasan tentang Bu Sri sakit ini mulai meluas. Dan ternyata sudah hampir 2 bulan ini Bu Sri ini mengalami sakit yang tidak wajar. Bila itu disebut sakit stroke, itu pasti hanya sebagian badannya saja yang tidak bisa digerakkan. Tetapi yang dialami oleh Bu Sri ini, dia mengalami sakit tidak bisa digerakkan tubuhnya bagaikan patung. Itu dari batas pundak hingga ke telapak kaki. Jadi yang bisa digerakkan hanya kepalanya saja. Hal itu membuat orang-orang curiga. Sebenarnya Bu Sri ini memiliki sakit apa atau mengalami sakit apa. Dan singkat cerita, Bunga pun mengklarifikasi kepada Pak Tejo atas berita tersebut. Dan ternyata Pak Tejo membenarkan. Dan saat itu segeralah Bunga ini memberi tahu atau memberi kabar kepada Sinta bahwa ternyata Bu Sri sudah mengalami sakit yang begitu parah dan cukup mengerikan. Dan saat itu
rumah tangga Pak Tejo dan Bu Sri ini mulai renggang, dan bisnis yang dijalani oleh Pak Tejo ini pun mulai mengalami kemunduran, hingga seringkali terdengar pertengkaran antara Bu Sri dan Pak Tejo, dan ditambah lagi kondisi Bu Sri yang sedang sakit dan mulai mencari pengobatan alternatif atau pengobatan dokter dimanapun itu didatangi oleh Pak Tejo dan Bu Sri serta Usman anaknya mengantarkan. Namun yang terjadi bukan suatu kesembuhan yang didapat, tetapi semakin parah, semakin fatal. Hingga suatu ketika Pak Tejo ini meminta izin kepada Bu Sri dan Usman bahwa dia harus pergi ke luar kota untuk memastikan bahwa ada orang yang tahu untuk menyembuhkan sakitnya Bu Sri ini. Maka dengan senang hati Bu Sri mengizinkan dan Usman pun menyetujui, hingga akhirnya Bu Sri dan Usman tinggal di rumah dengan Pak Tejo keluar kota maksudnya. Dan ternyata Pak Tejo ini bukan keluar kota untuk mencari pengobatan untuk istrinya, melainkan Pak Tejo ini keluar kotanya itu bersama Bunga untuk mendatangi rumah atau kampungnya di mana kedua orang tuanya Bunga ini tinggal. Dan ternyata di sana Pak Tejo ini berniat untuk menikahi Bunga ini dengan sah, dan hal itu sungguh di luar nalar. Dalam kondisi istrinya sedang sakit, ternyata suaminya malah merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Dan hal itu terjadi kurang lebih Pak Tejo dan Bunga ini tinggal di kampung halamannya Bunga ini sekitar 3 hari. Setelah itu dia pulang, dan ternyata berita yang dibawa oleh Pak Tejo ini membuat Bu Sri semakin syok dan hanya bisa menangis menerima takdir yang dia rasakan. Saat itu Pak Tejo datang dan dia berkata kepada Bu Sri, "Bu, aku mau ngomong, tapi kamu jangan marah ya. Ya kita lihatlah fakta yang terjadi saat ini. Kamu kan sakit, kamu tidak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa ngurus aku juga. Jadi aku putuskan lusa aku mau menikah dengan Bunga. Jadi aku cuma minta restu, minta izin sama kamu. Serah kamu mau ngizinin apa enggak, tapi faktanya itu yang terjadi." Saat itu bagaikan disambar petir di siang hari. Bu Sri ini tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa berkata-kata lagi. Yang bisa dilakukan oleh Bu Sri ini hanya bisa menangis, meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dan singkat cerita, malam itu Pak Tejo ini merapikan baju-bajunya ke dalam koper dan sebagainya. Dan saat itu Usman sedang berada di musola, karena hari itu Kamis malam Jumat ada acara yasinan di musola di wilayah Usman ini tinggal. Jadi Usman tidak mengetahui bahwa Pak Tejo bapaknya ini pulang. Singkat cerita, saat itu juga selesai dia mengemasi baju-bajunya, dan Pak Tejo ini berpamitan kepada Bu Sri istrinya dalam kondisi Bu Sri yang tidak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, Pak Tejo ini pun pergi keluar dari rumah dengan membawa koper dan isi beberapa bajunya. Dia pergi untuk menemui Bunga yang tinggalnya di tempat kos milik Bu Sri. Dan malam itu juga Bunga pun keluar dari kos tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi menuju ke kampung halaman Bunga lagi untuk melaksanakan nikah sah seperti itu. Dan saat itu, saat Usman pulang dari musola dari acara yasinan, Usman cukup terkejut melihat ibunya yang menangis sejadi-jadinya dan tidak bisa berkata-kata.
Saat itu Usman bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu kenapa? Kok nangis? Mana yang sakit, Bu? Apa punggungnya ibu panas? Mau dimiringin? Apa ibu haus?" Tanya Usman, karena Usman masih berpikir ayahnya ini tadi belum pulang, masih di luar kota untuk mencari obat untuk ibunya. Dan saat itu Busri tidak bisa berkata-kata dan dia hanya menggelengkan kepala sambil terus menangis. Dan saat itu Usman semakin bingung, ibuku ini sebenarnya kenapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Singkat cerita, dia pun berusaha menelpon ke ayahnya, tetapi berkali-kali ditelepon, beberapa kali di SMS atau tidak dibalas, dan teleponnya pun tidak diangkat. Dan hal itu terjadi hingga kurang lebih 6 bulan. Pak Tejo ini tidak pulang sama sekali. Dan saat itu Busri ini semakin memburuk kondisinya. Terkadang Busri ini tiba-tiba berteriak. Terkadang tiba-tiba Busri ini menangis. Dan kadang-kadang juga ekspresi Busri ini seperti orang ketakutan melihat sesuatu hal yang ada di dalam kamarnya itu. Hingga suatu ketika Usman ini menceritakan apa yang dialami oleh ibunya Busri ini tadi. Akhirnya salah satu ustadz di kampung tersebut mendatangi rumahnya Busri ini. Alangkah terkejutnya, Busri ini tiba-tiba berteriak histeris dan mulai mengumpat, menyuruh ustadz ini keluar dari kamarnya. Sehingga ustadz ini pun terkejut. Kurang lebihnya Busri ini berteriak berkata, "Ojo mlebu kamarku. Kowe sopo? Kowe ting nyapo ning kamarku? Metu, metu kono. Ojo nyedak aku. Ngale." Wah, kira-kira kurang lebihnya seperti itu teriak dari Busri ini. Dan akhirnya ustadz ini pun berkata kepada Usman dan menceritakan bahwa sebenarnya ibunya Usman ini, Busri ini, mengalami guna-guna. Jadi dia tidak bisa bergerak tubuhnya dan hanya kepalanya saja yang bisa menengok dan bisa berkata-kata. Itu karena efek dari guna-guna. Saat itu sontak Usman terbelalak dan terkejut. Siapa yang mengirim guna-guna? Memang ibuku salah apa? Siapa musuhnya ibuku? Saat itu Usman semakin bingung. Siapa dan siapa dan siapa. Sedangkan sampai detik itu Usman tidak mengetahui bahwa ternyata Pak Tejo, bapak dari Usman ini, sudah menikah dengan Bunga dan dia tinggal menetap di kampung halamannya di mana Bunga ini tinggal. Dan saat itu Usman selalu menghubungi Pak Tejo, mengirimkan chat atau pesan singkat, tapi tidak pernah dibalas. Dan hal itu pun membuat Usman ini bingung. Dan hingga akhirnya ada beberapa orang memberitahu bahwa Pak Tejo, bapaknya Usman ini, sudah menikah lagi. Singkat cerita, 2 bulan kemudian tiba-tiba di rumah Usman ini didatangi dari kepolisian seperti itu. Dan Usman cukup terkejut melihat kedatangan 4 orang polisi, dan waktu itu malam hari. Dan ternyata polisi ini memberitahu bahwa Pak Tejo mengalami kecelakaan yang cukup fatal di jalan tol, dan Usman diminta untuk datang ke rumah sakit untuk memastikan bahwa benar itu Pak Tejo, ayah dari Usman. Singkat cerita, Usman ini pun pergi dengan perasaan dan pikiran kalut karena melihat ibunya yang sedang sakit seperti itu dan sudah dialami hampir 1 tahun, dan ayahnya Pak Tejo ini tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang, dan sekalinya mendapatkan kabar Pak Tejo ini sedang mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Tejo pun sampailah ke rumah sakit dan terlihat memang benar Pak Tejo yang mengalami kecelakaan cukup fatal. Bahkan
mobil milik Pak Tejo itu pun rusak parah. Dan saat itu dari kepolisian pun menanyakan bahwa apakah Bunga ini adalah saudara atau siapanya Usman. Dan saat itu Usman datang ke atau masuk ke ruang jenazah karena saat itu dinyatakan di saat kecelakaan Bunga ini meninggal di tempat. Dan saat Usman masuk ke kamar mayat, alangkah terkejutnya Usman melihat posisi kematian dari Bunga ini. Saat itu dilihat bahwa posisi meninggalnya Bunga ini dia tertelungkup atau seperti terlipat. Jadi wajah dari Bunga ini mencium lututnya seperti itu. Dan waktu diklarifikasi mengapa bentuk meninggalnya seperti itu, dan ternyata Bunga ini meninggal karena terhimpit oleh tempat duduk di mobil tersebut. Dan saat itu barulah Usman mengetahui bahwa selama 1 tahun Pak Tejo ini telah menikahi Bunga tanpa sepengetahuan dirinya, dan disitulah Bunga ini menerima Pak Tejo sebagai suaminya karena melihat bisnis yang begitu berkembang yang dimiliki oleh Pak Tejo, hingga dia berpikir hidupnya akan enak bila menikah dengan Pak Tejo meskipun harus menjadi istri kedua. Singkat cerita, akhirnya Bunga ini pun dibawa pulang ke kampungnya, jenazahnya untuk dimakamkan, dan Pak Tejo ini masih menjalani perawatan. Dan saat itu Usman dengan pelan agar ibunya tidak terkejut diberitahukan bahwa Pak Tejo ini mengalami kecelakaan. Dan alangkah mulianya hatinya Bu Sri ini berkata, mudah-mudahan bapakmu selamat dan baik-baik aja, sehat kembali dan bisa pulang. Hanya seperti itu sambil meneteskan air mata. Singkat cerita, akhirnya Pak Tejo pun membaik dan sembuh dan bisa kembali pulang. Dan saat itu Pak Tejo ini menangis kepada Bu Sri, menceritakan dan dia mengakui semua kesalahannya atas tingkah lakunya yang menyia-nyiakan istrinya. Dan hingga cerita ini disampaikan atau dibagikan oleh Usman kepada sang pendongeng, Bu Sri masih mengalami sakit yang seperti itu. Dan mari kita doakan semoga Bu Sri ini lekas sembuh, bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Dan itulah, dan semoga kisah ini bisa menjadi contoh dan bisa dipetik hikmahnya bahwa jangan sampai kita menginginkan untuk memiliki suatu apapun yang bukan milik kita, karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan rezeki, jodoh, semua itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.